Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para pembelajar PPKN semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar asyik PPKN. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Para pembelajar, pada tahun 1945, para pendiri negara telah menunjukkan teladan yang baik. Kalian tentu masih ingat ketika anggota BPUPKI dan PPKI mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menghasilkan rumusan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Ada banyak lagi contoh perilaku mereka yang dijiwai semangat dan komitmen pada bangsa dan negara kita. Semangat dan komitmen apa ya yang dicontohkan oleh para pendiri negara kita? Apakah semangat dan komitmen tersebut masih cocok diterapkan di masa sekarang ini, terutama dalam menghadapi tantangan pencegahan penyebaran COVID-19? Mari kita temukan jawabannya dalam sajian berikut ini. Audio Jungle. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat di bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dengan materi pokok, semangat dan komitmen pendiri negara. Indikator pembelajaran ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, sikap sosial, yaitu berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu menganalisis semangat dan komitmen. Yang keempat, keterampilan, mensimulasikan laporan hasil telaah semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kedua, menjelaskan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang ketiga, menilai semangat dan komitmen para pendiri negara sebagai refleksi bagi generasi muda masa kini. Yang keempat, menentukan perilaku meneladani semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila berkaitan dengan mencegah penularan COVID-19. Yang kelima, menyajikan laporan hasil telaah semangat dan komitmen pendiri negara sesuai kondisi kekinian. Para pembelajar, materi kita berkaitan dengan semangat dan komitmen pendiri negara. Apa itu semangat? Semangat adalah tekad atau dorongan hati yang kuat untuk mencapai tujuan. Setiap orang dalam dirinya pasti memiliki semangat yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Apa yang kalian rasakan ketika membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, melihat foto presiden dan wakil presiden, melihat sangsaka merah putih, atau melihat kondisi bangsa Indonesia yang rukun meski beraneka ragam agama dan suku? Tentunya kita akan merasa tergugah, haru, dan bangga. Hal itulah yang dinamakan semangat kebangsaan, atau yang disebut juga nasionalisme atau patriotisme. Sekarang kita bahas nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme dibagi menjadi 2. Pertama, nasionalisme dalam arti sempit atau chauvinisme, yaitu perasaan cinta seseorang kepada bangsa dan negaranya secara berlebihan, sehingga merendahkan bangsa lain. Kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu perasaan cinta seseorang kepada bangsa dan negaranya, namun tetap menghormati harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa lain. Berikutnya adalah patriotisme.
Patriotisme berarti sikap orang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa patriotisme bangsa Indonesia disebut juga jiwa dan semangat 45 yang meliputi 1. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kedua, solidaritas dan kesetiakawanan. Ketiga, toleransi dan tenggang rasa terhadap perbedaan. Keempat, berbuat tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, berjiwa kesatria. Para pendiri negara telah menunjukkan semangat. Mari kita lihat tokoh-tokoh berikut ini. Yang pertama, Insinyur Soekarno sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI dan PPKI. Begitu juga pada masa pergerakan nasional, beliau berani menentang kebijakan pemerintah kolonial, sehingga beliau dipenjara dan dibuang oleh Belanda. Di dalam penjara, beliau menulis pembelaan, walau dengan fasilitas seadanya. Di PPKI, beliau menjalankan tugasnya sebagai ketua dengan baik. Dari deskripsi di atas, dapat kita nyatakan bahwa nilai semangat yang beliau tampilkan adalah anti penjajahan, keberanian, pantang menyerah, dan kepemimpinan. Tokoh kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Sejak mahasiswa, beliau tergabung dalam Liga Mahasiswa Anti-Imperialisme. Karena aktivitasnya tersebut, beliau dibuang Belanda. Di masa pengasingan, beliau menanamkan kecintaan pada bangsa dan negara kepada anak-anak dengan mengajarkan mereka sejarah dan politik. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila, beliau menjadi anggota Panitia 9 dan juga menjadi anggota PPKI. Sehingga semangat yang beliau tampilkan antara lain 1. Anti penjajahan, 2. Cinta tanah air, 3. Rela berkorban, dan yang keempat, mengutamakan bangsa. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada masa pendudukan Jepang, beliau merintis pembentukan barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Karir politiknya terus menanjak dengan menjadi ketua PBNU, anggota BPUPKI dan PPKI. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan Yang Maha Esa adalah contoh sumbangan beliau dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Semangat yang beliau tampilkan antara lain 1. Religius, 2. Gotong royong, 3. Toleransi, dan yang keempat, persatuan. Coba kalian cari perjuangan tokoh pendiri negara lainnya, lalu simpulkan semangat yang ditampilkan. Berikutnya tentang komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian, dan melakukan upaya mewujudkan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara telah menunjukkan ciri-ciri komitmen pribadi, yaitu pertama, mengutamakan semangat, persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang berikutnya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi untuk bangsa dan negara. Para pembelajar, menurut kalian, apakah semangat dan komitmen para pendiri negara masih sesuai dengan kondisi kita saat ini? Marilah kita simak dalam bagian materi menilai semangat dan komitmen para pendiri negara. Semangat dan komitmen para pendiri negara masih relevan atau sesuai dengan konteks kekinian, mengingat banyaknya persoalan berbangsa dan bernegara saat ini yang membutuhkan penyelesaian bersama, antara lain penyebaran virus corona atau COVID-19, peredaran narkoba, konflik antar suku, aksi kekerasan atau anarkisme, serta upaya penggantian dasar negara. Tentu masih ada banyak permasalahan lain yang menjadi alasan bahwa semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut harus kita kembangkan di masa kita sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19. Bagaimana upaya kita dalam mencegah penularannya? Apa tolak ukur perilaku kita agar senantiasa semangat dalam berjuang? Betul sekali, kita dapat meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Misalnya pertama, nilai semangat mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Dalam konteks mencegah penularan COVID-19, cita-cita bersama
bersama adalah terbebasnya bangsa Indonesia dari penyebaran wabah virus, sehingga kita semua dapat menjalankan hidup kembali secara normal. Hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga daya tahan tubuh dengan rajin berolahraga. Nilai semangat berikutnya adalah melakukan pengorbanan pribadi untuk bangsa dan negara. Penyebaran COVID-19 telah membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Misalnya, para pedagang berkurang jumlah penjualannya. Ada sebagian masyarakat yang terkena PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Hal itu menyebabkan lesunya ekonomi masyarakat. Sudah sepantasnya kita melakukan perbuatan terpuji berikut ini: memberikan semangat dan bantuan kepada tetangga yang terkena dampak COVID-19, menjadi relawan baik di bidang medis ataupun non-medis. Berikutnya adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Namun hal itu bukan halangan bagi kita untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan nasionalisme dengan melakukan hal-hal positif berikut: menjalin komunikasi dengan teman melalui media sosial, tidak mengucilkan orang lain yang terinfeksi. Tentu ada banyak perilaku-perilaku lain dalam meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Hal itu menjadi tugas kalian untuk mencarinya dari berbagai referensi yang lain. Kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan juga kepada pihak-pihak yang ada di belakang kita yang telah memberikan kontribusi terhadap video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.